Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri Khairunisa dengan NIM C1B019041 dari kelas Manajemen R003, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai fenomena gap dan research gap dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Baiklah, masuk kepada topik pembahasan. Di sini ada 4 topik pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu pengertian dari fenomena gap dan research gap. Yang kedua adalah jenis-jenis fenomena gap dan research gap. Yang ketiga adalah kriteria fenomena yang baik. Yang keempat adalah metode dari research gap yang efektif. Masuk kepada topik yang pertama yaitu pengertian dari fenomena gap dan research gap. Fenomena gap adalah kesenjangan yang terjadi di antara teori dan fakta yang ada. Terjadi ketimpangan antara sesuatu yang diharapkan atau indikator yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah fenomena bisnis dan manajemen yang ada menunjukkan penyimpangan dari yang diharapkan? Selanjutnya adalah research gap. Research gap adalah suatu keadaan yang menunjukkan terjadinya inkonsistensi antara hasil penelitian yang diformulasikan dengan seluruh data yang mendukung. Research gap biasanya terjadi karena ada bagian yang luput saat melakukan penelitian lalu memberikan jawaban yang berbeda. Selanjutnya adalah topik yang kedua yaitu jenis-jenis dari fenomena gap dan research gap. Dalam hal ini, baik fenomena gap maupun research gap memiliki beberapa jenisnya masing-masing. Yang pertama itu jenis-jenis dari fenomena gap meliputi kesenjangan antara apa yang harusnya terjadi atau das solent dan apa yang benar-benar terjadi atau das sein. Dengan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan yang terjadi bisa positif dan juga negatif, seperti gap penjualan yang melebihi target, di mana hal ini merupakan hal yang positif, tetapi bisa dijadikan permasalahan dalam penelitian. Artinya, permasalahan dalam penelitian tidak harus berkonotasi negatif. Selanjutnya, adanya kesangsian dan keraguan sebagai akibat dari ketidakpastian. Sering terjadi ketidakpastian dalam sebuah fenomena dikarenakan adanya harapan. Dari harapan tersebut bisa saja melebihi atau bahkan berada di bawah ekspektasi. Dengan adanya ekspektasi yang tidak sesuai inilah yang sering menyebabkan terjadinya keraguan pada peneliti untuk melakukan penelitian pada suatu fenomena. Selanjutnya, adanya perubahan kebijakan atau fenomena. Fenomena yang terjadi bisa saja berubah tergantung pada kondisi yang ada, baik dari lingkungan sekitar ataupun faktor lain yang dapat mempengaruhi fenomena tersebut berubah. Selanjutnya, adanya aktivitas bisnis pada tingkat individu, badan, ataupun organisasi. Sedangkan research gap memiliki beberapa jenis yaitu yang pertama, theoretical gap. Teori ini menekankan pada kesenjangan yang terjadi melalui teori apa yang menjadi dasar penelitian sebelumnya. Yang kedua adalah evidence gap. Teori evidence gap adalah teori yang menekankan kesenjangan pada bukti penelitian dan yang menjadi tolak ukur adanya perbedaan adalah fakta umum yang sudah biasa terjadi. Yang ketiga adalah population gap. Teori ini merupakan jenis kesenjangan yang berdasarkan pada produktivitas bisnis dan jangkauan populasi dalam pengambilan data penelitian. Yang keempat adalah empirical gap. Empirical gap adalah kesenjangan yang merujuk pada fenomena empiris. Adanya kesenjangan akan terlihat pada hasil penelitian, sehingga peneliti harus memperhatikan apakah terjadi inkonsistensi dalam risetnya. Selanjutnya adalah topik yang ketiga, yaitu kriteria dari fenomena yang baik. Dalam melakukan penelitian, harus memperhatikan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Ada beberapa kriteria dari fenomena, yaitu terdapat kesenjangan antara teori dan fakta. Terdapat lebih dari satu alternatif jawaban atas permasalahan tersebut. Sedang terjadi di masyarakat dan dibutuhkan jawaban atas permasalahan tersebut. Memiliki nilai penemuan atau manfaat yang tinggi, bukan merupakan replikasi atau pengulangan dari penelitian yang sudah pernah dilakukan, memiliki relevansi atau justifikasi teori yang jelas, penelitian atas permasalahan tersebut dapat dilakukan,
Dan yang terakhir yaitu berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya, topik yang keempat yaitu metode research gap yang efektif. Dalam melakukan penelitian dan guna menemukan research gap yang efektif, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama, mencari konsep yang mungkin tertinggal atau luput dari peneliti sebelumnya. Peneliti selanjutnya harus memperhatikan kemungkinan konsep yang terlupakan tersebut untuk mencari jawaban dari research gap yang terjadi. Yang kedua, menganalisis celah dalam riset seperti variabel yang kurang kompatibel dalam penelitian tersebut. Yang harus dilakukan peneliti selanjutnya adalah menyempurnakan kekurangan yang ada dengan melakukan kajian mendalam sehingga muncul dasar dalam membuat strategi baru. Yang ketiga adalah fokus pada hasil penelitian yang kurang jelas, di mana jika hasil suatu riset kurang jelas, maka peneliti selanjutnya bisa mengambil kesimpulan bahwa terjadinya research gap dikarenakan adanya kesalahan dalam proses riset sebelumnya. Jika research tidak memuat keseluruhan data bersama analisis dengan rinci, memungkinkan hasil tersebut tidak tepat atau justru memberikan dampak pada penurunan aktivitas. Baiklah, sekian dari pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.